Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yes, I am. Yes, I am. Yes! Shalom semuanya yang ada di seluruh penjuru Nusantara dan dunia. Bertemu lagi pada hari ini, kita akan beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, karena kenapa? Karena kita punya Allah Bapa yang mengasihi teramat dalam buat kita. I'm so happy. Kita semua menyembah Tuhan untuk balas kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang baik. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita berdiri yuk. Dan kita berdoa bersama-sama. Kantes akan pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Dan kami sungguh bangga kepada Tuhan Yesus, memiliki Allah yang baik, memiliki Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur senantiasa dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tetap bangkit berdiri dan menari memuji Tuhan. Hihi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang. Lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya,
bersinarlah. Oh, 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 aku punya Bapa yang baik. Aku punya Bapa yang baik. Aku punya Bapa yang baik. Mari kita bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan kaluh. Anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Untuk sesamamu bersinarlah. Untuk sesamamu bersinarlah. Aku punya Bapa yang baik. Aku punya Bapa yang baik. Aku punya Bapa yang mengasihiku. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa yang baik, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau
yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Amin. Rancangan Tuhan Yesus yang terbaik bagi kita semua. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk yang tenang, tersenyum, tetap bersuka cita. Kak Antes dan juga kakak-kakak Awesome Kids Trainers mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. We, Jesus, love you so much. Adik-adik, apa semuanya? Ngasat, wah basah. Yes. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes 2021 tahun keberuntungan. Sekali lagi adik-adik, 2021 tahun keberuntungan. Kembali lagi bersama Kak Priska di sini untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu ketiga bulan Januari. Adik-adik, kita sudah sampai minggu ketiga nih di bulan Januari. Kita harus bersyukur nih sama Tuhan Yesus. Sudah sampai minggu ketiga di tahun yang baru, tahun 2021 adik-adik. Nah, sekarang ayo semuanya, siapa yang sudah siap berdoa? Adik-adik sudah siap berdoa? Pintar semuanya, tahun 2021 semuanya hebat. Oke, adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah menyanyi menyembah Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus bantu kami ya, supaya kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik sudah siap kan dengarkan firman Tuhan? Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengasihi. Adik-adik semua ikuti kakak ya. Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengasihi. Nah, adik-adik pasti semuanya udah tahu ya kalau Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang penuh kasih. Nah, kita bisa sampai hari ini bisa sehat, bisa kuat, bisa terpenuhi semua kebutuhan kita. Itu semata-mata karena Tuhan Yesus penuh kasih sama kita dan memenuhi kebutuhan kita. Sekarang ini kita kan udah di tahun yang baru nih adik-adik. Udah tahun 2021, tahun keberuntungan. Nah, itu juga karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita baru aja kan kemarin ini merayakan hari apa yo? Siapa yang ingat hari apa sih hari Yesus lahir? Hari Natal itu kan adik-adik udah belajar kan kalau hari Natal itu adalah hari lahirnya Tuhan Yesus. Tuhan yang besar mau lahir buat kita dan mau jadi penyelamat kita.
dia disiksa, dia mau mati untuk kita. Berarti apa sih? Karena apa sih adik-adik? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, karena Tuhan Yesus udah duluan mengasihi kita, jadi kita anak-anak Tuhan Yesus harus penuh dengan kasih. Tapi kak, aku punya teman tapi dia jahat sama aku, Kak. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, berarti walaupun ada yang jahat sama kita, kita harus tetap mengasihi dia. Nggak usah ingat-ingat dia yang tidak mengasihi kita atau dia yang jahat sama kita. Yang penting Tuhan Yesus, adik-adik ingat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah mengasihi kita, udah kasih kita makanan, kasih kita minuman, sekolah, macam-macam, orang tua, kakak adik. Jadi adik-adik ingat sama Tuhan Yesus aja. Dan adik-adik tetap mengasihi. Begitu adik-adik. Tapi Kak, aku lagi kesel nih Kak, jadi aku pengen marah-marah. Tapi adik-adik harus selalu ingat Tuhan Yesus. Ingat loh, Tuhan Yesus itu udah mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Dia bersedia datang ke tempat kita, ke dunia ini, lahir di palungan, menderita buat kita, bahkan mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Jadi Tuhan Yesus itu udah sangat mengasihi kita. Jadi misalnya nih, adik-adik digoda iblis untuk marah-marah, untuk kesel-kesel, untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Adik-adik harus selalu tetap ingat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang mengasihi. Jadi anak-anaknya Tuhan Yesus juga harus penuh kasih. Gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Malah kita harus mendoakan untuk orang-orang yang jahat sama kita. Nah adik-adik, kalau kita mau mengasihi atau mau mengikuti Bapa kita yang penuh kasih, kadang-kadang banyak tantangannya. Kadang-kadang iblis selalu menggoda kita supaya, kamu buat apa mengasihi dia? Dia kan jahat. Ngapain kamu mengasihi dia? Kan gak ada untungnya. Ngapain kamu mengasihi dia? Orang dia gak baik. Nah misalnya iblis menggoda adik-adik seperti itu. Nah gimana ya caranya supaya adik-adik tetap bisa menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi Bapa yang menjadi seperti Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengasihi. Jadi adik-adik adalah juga anak-anak yang selalu mengasihi. Gimana ya caranya? Nah adik-adik dengarkan ya. Yang pertama, adik-adik harus selalu harus selalu bersyukur dan berdoa. Nah, kalau adik-adik berdoa, adik-adik selalu tetap mendengar firman Tuhan, selalu berdoa. Adik-adik akan selalu ingat sama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik dekat sama Tuhan Yesus, selalu ingat sama Tuhan Yesus, adik-adik pasti dikuatkan untuk selalu menjadi orang yang bisa mengasihi. Bukan yang balas-balas jahat dengan yang jahat, bukan jadi anak-anak yang tidak baik, tapi menjadi anak-anak yang selalu mengasihi dan yang selalu memaafkan. Kakak ingat satu lagu nih, ada lagu yang seperti ini. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Nah kayak gitu adik-adik. Kalau adik-adik berdoa dan selalu berjaga-jaga dekat sama Tuhan Yesus, dengar firman Tuhan, adik-adik pasti deh bakal diberikan kekuatan untuk selalu mengasihi. Walaupun misalnya ada yang jahat sama adik-adik, meskipun adik-adik dalam situasi yang tidak baik atau lagi kesel, adik-adik pasti dikuatkan untuk selalu mengasihi, memaafkan, tak pernah dendam, gak simpan kesalahan orang. Kayak gitu adik-adik. Pasti Tuhan Yesus kasih kekuatan deh, adik-adik gak usah khawatir. Nah yang kedua, adik-adik juga belajar bahwa kita itu harus setia sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita banget.
Dia udah melakukan banyak sekali hal buat kita. Adik-adik bisa sampai sekarang bisa sehat, bisa punya makanan, papa mama yang baik, saudara-saudara yang baik, bisa punya tempat tinggal. Itu berarti Tuhan Yesus sayang dan udah mengasihi adik-adik semua. Dan terutama Tuhan Yesus mau lahir buat kita seperti yang Kak Priska bilang tadi. Nah, dengan kita mau setia sama Tuhan Yesus, berarti kita harus mengasihi adik-adik walaupun keadaannya sangat-sangat sulit. Adik-adik tahu nggak, kata Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 8, Tuhan Yesus pernah bilang, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Nah, ayo, siapa di sini anak-anak Tuhan Yesus? Waduh, semuanya angkat tangan. Bagus. Semuanya anak Tuhan Yesus, berarti adik-adik semua mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus. Nah, barang siapa mengenal Tuhan Yesus, dia harus mengasihi. Karena kalau nggak mengasihi, kalau kita membenci saudara kita, membenci teman-teman kita, atau membenci siapapun, melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat, itu artinya kita tidak mengenal Allah. Ingat ya adik-adik, kalau adik-adik berbuat sesuatu yang jahat atau tidak mengasihi, hati Tuhan Yesus sedih loh melihatnya, karena Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya buat adik-adik dan sudah mengasihi adik-adik. Jadi adik-adik juga harus mengikuti Tuhan Yesus untuk selalu mengasihi, tetap setia sama Tuhan Yesus untuk selalu mengasihi. Gitu adik-adik. Nah, berarti hari ini adik-adik semua sudah tahu ya, sudah belajar ya mengenai Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengasihi. Berarti anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik harus menjadi anak-anak yang mengasihi. Jangan lupa ya adik-adik, tadi apa kakak ingatkan, kalau adik-adik mau selalu mengasihi, satu, adik-adik harus tetap berdoa dan berjaga-jaga, selalu dekat sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik selalu dimampukan untuk selalu mengasihi. Yang kedua, adik-adik harus tetap setia. Karena Tuhan Yesus udah memberikan yang terbaik buat adik-adik, udah mengasihi adik-adik, udah memberikan semuanya buat adik-adik. Jadi adik-adik harus juga tetap setia. Karena kata Tuhan Yesus di 1 Yohanes 4 ayat 8, Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Nah yuk, kalau adik-adik mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, berarti adik-adik harus mengasihi. Karena kalau adik-adik jahat atau adik-adik berbuat sesuatu yang tidak baik, hati Tuhan Yesus bakalan sedih. Gitu adik-adik. Oke, jangan lupa ya, harus tetap semangat semuanya. Oke, sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Jadi apa yo sekarang? Adik-adik siap berdoa? Siap, bagus. Adik-adik lipat tangan semuanya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang selalu mengasihi. Tuhan Yesus, berkati papa mama, kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Adik-adik tetap semangat ya semuanya. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa banyak-banyak minum air. Terus makan makanan yang sehat. Makan buah sayuran. Terus kalau misalnya kemana-mana habis ngapa-ngapain harus cuci tangan. Kalau misalnya terpaksa keluar harus pakai masker. Kalau misalnya yang sudah mulai sekolah, harus di sekolahnya harus rajin. Dan jangan lupa firman Tuhan hari ini. Adik-adik harus tetap menjadi adik-adik yang mengasihi. Oke, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.